Selalu ada hikmah. Tuh, tigaan tuh kita ya ngebuka acaranya bareng sama Bunda sama Namira. Kita bakal lanjut lagi ngambil hikmah dari beliau-beliau ini, Masya Allah. Jadi kalau kita narik ke belakang, Bunda bisa ceritain nggak perjuangan Namira dari kecil menghadapi keterbatasan itu? Ya ke lingkungan nggak tahu ya, mungkin ada yang mulutnya juga kurang baik, jahat. Pernah nggak beliau sedih tahu-tahu pulang, aku diledekin mah, terus tapi akhirnya dikuatin lagi sama Bunda atau gimana? Atau mungkin selalu ceria emang anaknya dari kecil? Iya, pernah Namira mengalami Mm-mm. bullying. Waktu itu Mm-mm. masih di TK, jadi Mm-mm. saya masukkan ke sekolah reguler di TK. Oh, tetap yang Iya, biasa ya, gabung sama yang dia lain. kan memang tidak bisa fokus lebih dari 1 jam. Mm-mm. 20 menit aja fokus di satu pelajaran tuh udah bagus gitu, Udah waktu mantap ya, masih kecil keren. kan. Akhirnya selebihnya dia yang ngepel lah, yang ngomong sendiri lah, yang apa. Jadi teman-temannya melihat itu ngatain dia gila. Jadi dia dikatain, Namira gila, 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 sampai satu saat dia nggak mau, saya suruh berangkat sekolah nggak mau. Akhirnya saya cari tahu ternyata dia dikatain gila sama teman-temannya. Jadi waktu itu saya cuma ngobrol sama kepala sekolahnya karena saya pikir ini masih anak-anak TK juga ya yang belum Iya. mengerti. Mereka bilang gitu karena melihat Namira ngomong sendiri gitu kan. Jadi kan pikiran mereka yang ngomong sendiri itu orang gila. Jadi mereka mengatakan Namira Saya gila. mereka sendiri juga nggak ngerti gila itu apa Iya. ya. Namira ingat kejadian itu? Ingat Pak Ustadz. Waktu itu udah ngerti gila itu emang apa gitu? Atau ngerasa bener-bener aduh ini orang kok mulutnya gitu, aku ngerasa tersakiti gitu. Kalau sakit hati sih ada Pak Ustadz, tapi aku anggapnya nggak pernah aku anggapin. Ya nggak apa-apa, aku dipeduliin sampai aja ya. sekarang Pak Ustadz. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Sekarang kadang masih ada aja ya. Iya, waktu itu udah dia mulai memasuki dunia ya sosmed. Waktu itu ada ada aja yang komen-komen dia ya. ada yang dia pengen jadi admin dari seorang itu, katakanlah sekarang mungkin konten kreator gitu. Oke. Kemudian dia mencoba bicara kalau saya juga model, saya juga ini, tapi dia balas chatnya kayak lo kata-kata model seperti apa ini. gitu. Katanya seperti ini Pak Ustadz, kayak agensi mau mana? Kami nggak mau model. Astagfirullahaladzim. Dia juga dikatain otak kosong, nggak bisa apa-apa. Nah waktu itu dia nunjukin itu ke saya, terus dia nangis. Kenapa saya begini? Kan aku juga nggak mau seperti ini. Apalagi dimasukin story-nya dia. Sama dia di storyin? Iya. Kemudian saya kuatkan dia bahwa saya bilang Allah itu maha baik, bahwa Allah menjadikan Namira seperti ini untuk membuat Namira itu spesial. Saya bilang. Betul. Kalau kamu tidak Down syndrome, mungkin kamu tidak bisa menjadi seperti sekarang. Kamu tidak bisa menjadi model, kamu tidak bisa menjadi inspirasi banyak orang. Dan apa yang Allah berikan dalam kekurangan kamu, lebih banyak lagi Allah kasih kelebihan yang orang lain nggak bisa melihat kelebihan itu. Jadi kamu harus semangat bahwa yakin Allah itu maha baik. Dan kalau beliau atau orangnya yang diuji sebagaimana Namira diuji, belum tentu sanggup, belum tentu bisa jadi kayak begini. Iya. Dan yang paling penting, yang kau yakini ya, bahwa kebaikan itu standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Kondisi kayak gini tapi bikin tambah dekat sama Allah, kebaikan. Daripada mungkin dia kaya, katanya cantik, punya ini, punya itu, punya segalanya, tapi sombong, menjelekin orang, tambah jauh dari Allah, maka ya musibah. Karena kebaikan sejatinya ada di sisi Allah. Dan ini malah menjadi inspirasi ya. Alhamdulillah. Justru akhirnya saya yang belajar dari Namira. Jadi ketika saya berpikir saya punya anak, dikasih anak berkebutuhan khusus, saya akan banyak ngajarin dia. Ternyata saya banyak dikasih pelajaran, yaitu belajar sabar dan ikhlas yang lillahi ta'ala. Masya Allah. Terus Namira kalau lagi kayak misalnya capek, lelah, namanya berjuang, bahkan bersaing dengan sekian banyak orang, ada yang mulutnya jahat dan lain-lain. Yang nguatin Namira apa biasa? Kalau lagi down, lagi capek? Berdoa dalam hati untuk menguatkan diri. Aku yakin aku bisa dan aku harus jalan itu semua. Walaupun Tuhan dekat di aku dan sering miskin juga. Jadi didoain aja dalam hati, udah nanti sisanya Allah yang mudahkan. Iya. Ya, alhamdulillah. Terus targetnya ke depan, harapannya Namira pengen ngapain lagi nih? Selain sekarang udah merambah, tadi katanya udah tari, udah bikin jadi konten kreator juga, bahkan bisa acting. Ada target-target apa lagi yang ke depan? Action bareng dengan om saya sendiri Pak Ustadz. Oh iya? Iya. Omnya untuk apa? Film gitu atau bikin konten?
Iya, omnya di bidang film Bunda. Iya, Beda, aktor. omnya Tio Pakusadewo omnya. Oh iya, ini ponakannya Om Tio Pakusadewo. Masya Allah. Ternyata ponakannya Om Tio, alhamdulillah. Berarti sering ketemu beliau. Satu Masya Allah. rumah, Satu rumah, satu atap. setiap hari satu rumah. Masya Allah, tabarakallah, ya. Alhamdulillah. Nanti kalau menantikan hasil karyanya beliau main tampil bareng. Nah ini inspiratif banget ya. Jadi emang suka acting juga? Suka, Pak Ustadz. Masya Allah. Susah nggak sih latihan Enggak. acting? Karena aku ngedrama sendiri. Kadang kan dapat. Oh, meranin diri sendiri Iya. gitu ya. Jadi dapat banget feel-nya ya. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus tapi bisa gitu pas acting nangis beneran sampai netesin air mata. Ada Pak Ustadz di hari hutan, ada di situ. Nggak, waktu dia itu pernah bikin dari produksinya Kemendikbud, Oke. jadi kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Nah, Oh, yang meranin? Namira Masya Allah. ini film. Nah, di situ dia harus acting nangis, acting ketakutan seperti itu. Sutradaranya sendiri sampai kaget gitu karena dia awalnya berpikir akan mendirect anak Down syndrome pasti susah banget gitu. Susah, sulit. Tapi alhamdulillah sampai datang ke rumah ngobrol, mau mendalami dia gitu. Alhamdulillah begitu di direct sangat gampang banget, malah sutradaranya bilang termasuk yang paling cepat di direct dan dia membuktikan bahwa disabilitas itu ternyata bukan menjadi penghalang dan ternyata seorang anak Down syndrome itu bisa. Inspiratif banget pemirsa, kalau masih banyak yang bakal diobrolin dan tanyain. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, balik lagi di Sah Selalu Ada Hikmah.